jadi ketahuan proyeksi tarikan datanya ke depannya seperti apa. Bisa dipakai investor untuk menganalisa. Betul ya, untuk investor. Benar Pak Eko ya? Betul. Tapi paling penting Anda harus pakai itu untuk analisa usaha Anda sendiri. Kapan harus ambil aksi berdasarkan data-data tersebut. Pak Eko mungkin bisa dijelaskan contoh konkretnya nih dari hasil analisa Osera, indikator apa yang dipakai untuk apa gitu. Sebagai contoh aja. Ya, sebagai contoh, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan data gitu ya, resep segala macam. Jangan khawatir ada yang takut, Pak, nanti kalau saya resep, nanti resepnya diambil Osera. Bapak Ibu, kita punya 23.000 merchant. Kalau setiap merchant punya 100 resep, itu kita udah pusing sendiri. Jadi kita nggak ngurusin begitu. Jadi data Ibu aman, tenang aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau masukkan resep satu-satu gitu ya, ketika penjualan satu produk terjadi, Bapak Ibu akan tahu berapa sih untungnya, ini untung atau rugi gitu, ya. Jadi laporan sedetail itu nanti Bapak bisa tahu, bukan lagi kira-kira, ya. Terus kemudian harusnya uangnya dari berapa sih gitu. 7 tahun lebih kita Wahi berdiri ini sering ngobrol sama pengusaha UKM kuliner. Kita ini bahkan kita punya tagline nih, sahabat setia usaha kulinermu. Artinya apa? Kita ini jadi sahabat yang dengerin curhatannya. Jadi selama 7 tahun ini kita sering banget dengerin curhatan para pengusaha seperti kalian. Curhatan pertama apa sih? Yang sering nih ya, yang pertama nih, katanya suami istri sering berantem. Situ yang salah, sini yang benar, gitu ya. Jadi akhirnya apa? Kita ini jadi kayak konsultan pernikahan juga nih, gitu ya. Pak ini Pak yang benar yang mana sih, gitu ya. Kenapa? Mereka ini rata-rata couple planner atau family business ini butuh mentor, benar gak? Butuh coach, benar gak? Tapi nyarinya di mana ya? Bingung nyarinya di mana. Mau tanya siapa ya? Kayaknya yang canggih-canggih tuh kayak seperti jauh gitu, ya. Jadi akhirnya apa? Bingung caranya seperti apa. Akhirnya apa? Yang ada berdua aja debat terus gitu ya. Benar ya? Nah, itu yang satu nih tantangannya, merasa sendirian, merasa apa? Nggak ada yang guidance. Ya. Yang kedua tantangannya apa? Yang tadi Pak Eko udah jelasin ya. Semuanya masih manual sifatnya, masih konvensional ya. Kayaknya pengen pakai teknologi sih, wah kayaknya pengen pakai Osera, pengen pakai itu, tapi kok kayaknya gaptek ya. Siapa di sini merasa diri gaptek? Ya, kayak gaptek gitu. Pengen belajar kok kayak ruwet nih, hidup udah ruwet jadi tambah ruwet katanya gitu ya. Jadi banyak yang merasa gaptek. Nah, tantangan yang ketiga apa? Tantangan yang ketiga ini punya produk bagus, ya kan? Produk ibu, bapak ibu bagus gak? Bagus ya, menurut kalian, ya kan? Nah, tapi bingung jualnya di mana, ya kan? Mau dikenalin distributor gimana caranya, ya kan? Mau masuk ke toko gimana caranya, mau dikenalin ke kota lain gimana caranya? Nggak ada aksesnya, betul? Ya, produk bagus, semua seluruh dunia harus tahu produk kalian, gitu ya. Tapi nggak tahu aksesnya gimana. Kemudian yang terakhir, tantangannya apa sih? Uang, ya kan? Segala sesuatu butuh uang, ya kan? Ya, makanya kenapa? Apalagi pengusaha, ya kan? Dikit-dikit mikirin, waduh udah mau akhir bulan nih, ya perlu gajian, ya kan? Terus udah mau setahun lewat, perlu perpanjang kontrak sewa segala. Udah gitu mesti bayar di depan, ya kan? Terus kemudian belanja bahan baku perlu uang, semuanya perlu uang, marketing juga perlu uang, semuanya perlu uang. Padahal apa? Padahal merasa bahwa wah ini bisnisnya bagus nih, kalau misalnya ada pendanaan aja pasti bisnisnya bisa bertumbuh gitu. Jadi 4 tantangan inilah yang kita jawab lewat Wahi Ventures ini. Kita mau bagi-bagi 4M. Mau 4M? Mau. Mau lah, ini matanya berbinar-binar gitu ya. Bapak ibu ada kiri kanan ini berbinar-binar dengan kata 4M ini. Ya, tapi 4M yang Wahi berikan ini singkatan sebenarnya. Ya, yang jauh nilainya melebihi 4 miliar. Ya, yang pertama apa? Mentoring. Ya, Bapak Ibu tadi dibilang merasa butuh coach, butuh mentor. Nah, Wahi Ventures ini kita punya mentor-mentor apik istilahnya, yang keren-keren di bidangnya gitu. Ya, mau bicara soal finansial ya, kita punya mentornya. Mau bicara soal produk, gimana caranya supaya punya SOP, punya bisa tadi sosialisasinya via Zoom,
Jadi daftar semua via Zoom. Ya waktu itu saya juga nggak ngerti ini apa ini. Cuman dapat iklan FSI. Ikut ah. Kita waktu itu outlet baru sedikit, omset belum gede, sama seperti teman-teman semua sekalian di sini. Dan saya memberanikan untuk ikutan tahun 2021. Dan kemudian terpilih karena pandemi. Jadi semua dilakukan via online. Kalkulasi masuk 100 besar, kemudian seleksi tahap kedua tuh untuk pemilihan 15 besar atau dunia besar. Terpilih lagi 15 besar. Ya lumayan lah ya, nggak pulang dengan sia-sia ceritanya. Jadi 15 besar, kemudian dinyatakan di saat announcement atau di mudik kita pemenang nomor 2 FSI tahun 2021. Nah, di sana kemudian kita dikenalkan dengan network of investor. Salah satunya adalah yang duduk di sebelah saya, Ibu Samantha dari Swift Capital. Mungkin nanti Ibu Samantha bisa menjelaskan Swift Capital itu apa sih? Nah, yang pasti ini perusahaan luar bibi. Jadi setelah dia invest, ya berarti kan ikut mendatangkan kan dengan Bu Samantha pada waktu kita masih kecil. Bu Samantha cuma bilang gini, gedein dulu deh, belum cukup gede. Saya terpacu, ya kita gedein. Dari pertama kali ketemu sampai kemudian Bu Samantha decide, oke, kita mau funding atau kita mau memberikan investasi kepada Philo, butuh waktu berapa lama? 2 tahun. Jadi akhir 2023 kemarin kita baru closing. Nilainya berapa Bu Samantha? Disebut aja nggak apa-apa kok. Iya, 5 juta, 5,5 juta dolar. Yang bilang saya dia loh, bukan saya. Jadi kita menerima investasi 5,5 juta US dollar dari Swift Retail dan 3,3 juta US dollar dari OCBC Bank Singapura. Itu total sekitar 8,8 yang kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 145 miliar. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Saya awalnya juga dari kecil, dari outlet cuma 1, kemudian kita memberanikan diri membesarkan nambah outlet, bikin. Tapi masalah itu kan nggak sedikit ya. Waktu pandemi masalahnya berbeda, setelah pandemi masalahnya beda lagi. Ada perubahan consumer behavior yang dulunya karena work from home semua, jadi punya banyak waktu nongkrong di kafe. Sekarang macet, jadi berkurang. Nah, banyak sekali strategi-strategi itu yang mungkin teman-teman akan hadapi semua pada saat scaling up. Nah, itu nanti dengan Pak Peter yang akan bantuin. Ya, kurang lebih begitu Pak Boni. Pak Vincent, jangan buru-buru untuk selesai. Pak Vincent di kesempatan pribadi di luar ini pernah cerita ke saya di mana beliau tuh berani mengambil sebuah direction yang bertentangan, terutama pada saat momen pandemi, Pak Vincent. Ya, mungkin boleh di-sharing 1-2 story yang membuat Anda merasa bahwa momentum pandemi itu bukan sebuah problem, tapi malah menjadi sebuah opportunity. Boleh diceritakan? Baik. Saya yakin teman-teman di sini semua nih tetap bertahan. Mungkin ada bisnisnya mulai 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, dan masih bertahan sampai sekarang. Saya ajukan jempol. Kita sudah berhasil melewati pandemi, betul kan? Mobilitas. Konsumen yang biasa datang ke toko kita jadi tidak boleh datang, bukan nggak bisa datang loh, tidak boleh datang. Itu namanya PSBB, lockdown. Saya mengubah, semua saya kemas, saya bikin reseller, jualan kita yang kirim. Berarti gelatonya belum dikemas pada saat itu? Sebelumnya belum. Masih yang sifatnya cone, Iya. scoop ya? Ya. Kemudian kita ubah dan itu perubahannya mesti cepat. Karena kalau lama sedikit ya udah keburu bleeding. Udah keburu nggak sanggup bayar gajian. Ya, jadi selama pandemi, alhamdulillah saya tidak ada pengurangan gaji karyawan, nambah ya, karena karyawan jadi kerja lembur terus. Omset saya naik sekitar 6 kali lipat. Ya, jadi ya kita harus pintar-pintar cari peluang. Di setiap ada krisis ada peluang baru muncul. Itu pasti. Kita cuma mesti cari tahu di manakah peluang itu berada. Nah, pada saat itu saya merasa apa? Pada saat krisis tentunya semua orang ngerem pengeluaran, betul nggak? Pengeluaran pertama yang dikurangin apa?
Jajan itu enggak, itu bukan nggak ada hubungannya sama bisnis. Pengelolaan bisnis macam-macam kan, ada gaji apa segala macam. Pengelolaan bisnis yang paling pertama kali diturunin apa? Marketing pasti. Ngapain pasangin iklan, ngapain marketing, orang datang aja nggak bisa kok. Ya, kami akan bertahan mungkin gaji karyawan kalau bisa potong separuh tuh deh, tapi tetap keluarin. Tapi marketing pasti biasanya stop. Dan nggak bisa jualan kok, tokonya nggak boleh buka kok. Nah, tapi kita lihat dengan tidak adanya orang yang masang marketing, masang iklan sosmed, ya saya pasang sendiri, berarti iklan saya kelihatan nggak? Kelihatan. Saya 2 kali lipat biaya yang saya keluarkan untuk marketing dibandingkan sebelum pandemi. Karena saya merasa, oh saya punya peluang mengenalkan merek saya yang masih baru dan belum dikenal ini. Karena apa? Karena audiens atau calon customer saya itu tiap hari di rumah nggak ngapa-ngapain karena nggak boleh kerja, tiap hari pegang handphone. Nah saya habis-habisan di marketing. Wah, pasti. Mungkin secara gampangnya impact investment itu investor yang investnya itu nggak cuman fokus di return on money ya, profit oriented, tapi kita juga ada fokus di impactnya juga. Jadi kita percaya emang dua-duanya bisa berjalan lah, karena selama ini yang mungkin terjadi biasanya ada investor yang fokus di return or profit, itu yang biasanya kita sebut commercial investor ya. Ada lagi impact investment yang impact investor yang kadang yang cewek untuk represent women. Karena kalau misalnya cowok semua itu juga biasanya bosen. Jadi kurang lah. Ya. Sekalian untuk tahun depan sekalian 2025. Baik, oke. Memang tidak direncanakan, tapi memang thanks to Philo Gelato juga bisa menghadirkan Bu Samantha di Kota Malang ini untuk melihat prospek ya di situ. Baik, Bu Samantha, thank you. Jadi tadi lebih fokus kepada women empowerment di situ. Nah, pertanyaannya, Pak Philo, Pak Vincent ini kan nggak ada wanita-wanitanya sama sekali. Kok sebenarnya investnya kenapa ini? Gimana? Ada sudut pandang yang lain kah? Ya, jadi biasanya kita melihat dari beberapa perspektif ya gitu. Kalau misalnya paling gampang kan emang dari sisi founder gitu ya. Kalau misalnya foundernya majority owned by women, berarti kan udah secara langsung kita pasti mengempower dia lah untuk mengembangkan bisnisnya gitu kan. Tapi selain itu kita juga lihat dari sisi misalnya employee gitu, workforce. Jadi misalnya let's say kebetulan kalau Philo itu foundernya 4 total, 3 laki-laki dan 1 wanita. Jadi minority gitu ya, tapi ada wanitanya. Tapi sebenarnya kalau dari karyawan, jumlah karyawan itu women. Jadi kita melihat, oh kenapa kita melimit cuma women founder doang gitu. Sebenarnya kan ada company-company yang mungkin nggak majority owned by women, tapi sebenarnya dia mengempower these women employees. Nah itu juga jadi part of our fokus juga, jadi bisa gitu in terms of itu. Di sisi lain kita bisa lihat juga dari value chains, itu dari customer dan supplier gitu ya. Misalnya kalau es krim itu kan emang banyak kan women ya, mama dan ibu-ibu dan anak-anaknya. Dan gimana cara ibu-ibu ini mencari produk es krim yang sehat, nggak gula doang, yang kayak gitu-gitu lah ya, yang quality-nya oke, nggak bikin sakit tenggorokan, let's say those kind of things. Yang bisa membantu misalnya para women, moms, or any women lah ya untuk memperhatikan kesehatan keluarganya gitu kan. Sama di Philo ini juga ada semacam program. Selain dia jualan produk es krim, dia ada jual produk-produk non ice cream yang dari women supplier gitu, disuplai dari women owned businesses lah. Salah satunya dari makanan ready to eat lah ya, atau ada package food juga. Dan emang kedepannya mau ke arah sana juga gitu. Jadi karena Philo ini kan punya kelebihan, asetnya banyak lah ya di mana-mana gitu, outletnya udah banyak. Jadi yang nomor 2 tadi kalau untuk stok ya, inventory itu bisa potong. Asal tadi ibu mau memasukkan itu ke dalam sistem ya. Seringkali nggak mau dimasukin bu. Jadi karena tadi misalnya saya takutnya resep saya
Misalnya untuk bikin satu misalnya lupis gitu ya, kita masukin datanya ingredientsnya lengkap gitu, terus saya dari misalnya takut gitu. Nah kalau kita nggak mau masukin data nggak bisa kasih. Tapi kalau ibu mau masukin datanya, ketika nanti ada penjualan, stoknya kan kurangin secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi dikurangin stoknya di seberapa, nggak perlu. Di pergerakan stoknya kan keluar. Bisa, nanti akan kita catat. Nanti misalnya kalau memang misalnya ada produknya udah rusak, itu perlu dicatat kenapa rusaknya gitu. Kita perlu. Soalnya kadang kalau bikin produk kan ya nggak sengaja tepungnya tumpah kayak gitu kan susah kedeteksinya kayak gitu kan. Iya, biasanya kita set, nanti mungkin kalau dari Pak Vincent, biasanya kalau F&B itu ada margin lah ya, karena kan memang ya pasti selalu ada spill, ada tumpah, ada ini, dan itu biasanya memang ada margin. Jadi apapun tercatat di sistem itu pasti kita mesti kasih buffer bahwa 5% gitu ya, supaya karena kalau benar-benar eksak atau angkanya pas itu jarang sekali sih gitu. Jadi pasti ada buffernya, tapi itu bisa dicatat. Oke, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Ibu. Tapi speaking about check up data ya tadi ya di situ ya, dan itu saya rasa menjadi bagian dari fundamentalnya Pak Peter juga di situ. Pak Peter, selain check up dari sisi COGS dan yang lain-lain, boleh Pak Peter bisa jelaskan what are others bisnis check up yang lainnya? Jadi bisnis kan kita pengennya berkembang, betul nggak Bu? Pengennya tambah besar, betul ya, dan harapannya pengen diinvestasi gitu ya, berharap dapat investasi. Tapi ketika bisnis kita berkembang tentunya sama seperti gedung ya, yang paling harus diperhatikan apa? Fundamentalnya, fondasinya, betul nggak? Kalau misalnya fondasinya nggak kuat, gedungnya kena badai, kena gempa ya jatuh. Ya makanya, tapi banyak orang yang lupa sama fundamental ini penting. Pikirnya grow terus gitu ya. Nah, jadi kalau ditanyakan, kita sebenarnya ada istilahnya kalau Bapak Ibu sakit, ya kan, pengen cek tubuhnya, itu dilihatin ada sakitnya nggak sih? Karena kita nggak sadar loh kalau kita sakit, kalau kita nggak check up ya. Ternyata baru lihat data, oh iya ya, saya ada sakit di sini. Nah demikian juga bisnis sama. Bisnis tuh ada di ceknya juga. Nah yang di White Ventures check itu ada 8 sebenarnya. Nah Bapak Ibu bisa catat nih. Tadi kita bicara soal yang pertama bisnis strategi. Kita pengen cek nih, ngobrol sama teman-teman, kalian udah punya pemikiran belum sih, udah punya bayangan belum sih, tahun depan mau dibawa kemana, 3 tahun lagi mau seperti apa, 10 tahun lagi seperti apa, mungkin juga kepikiran ada istilah exit plan-nya seperti apa gitu ya. Nah udah ada belum strateginya? Nah biasanya kita liatin. Kemudian yang kedua kita juga liatin ya, biasanya people-nya seperti apa. Tadi bicara soal karyawan, HR ya, people-nya kita liatin juga. Ini people-nya udah ngerti belum sih strateginya mau dibawa kemana, visi misi dari bosnya yang atau foundersnya mau diarahin kemana, karyawannya udah ngerti belum nih. Jangan sampai karyawannya juga sendiri nggak tahu bosnya mau kemana gitu ya. Jadi kita juga liatin people-nya. Kemudian yang ketiga kita liatin operasionalnya, pasti produknya udah bagus atau belum, udah harga terbaik atau belum, harganya masih cost-nya masih bisa diefisiensikan apa enggak gitu ya. Kita lihat juga operasionalnya. Kemudian kita lihat juga nih finansialnya, laporan keuangan udah tepat atau belum, karena dia juga repot juga kita ngeceknya gitu. Jadi kita liatin sebenarnya udah tepat atau belum. Terus kemudian tentunya berhubungan dengan kita bicara soal marketing. Produk kalau misalnya bagus ya tentunya harus dimarketingkan, orang-orang perlu tahu. Nah strategi marketing apa yang udah berjalan, cara kemudian selanjutnya salesnya seperti apa ya, cara jualannya seperti apa sih, udah coba kayak misalkan kita bahkan sampai cek udah coba upsellingnya seperti apa gitu ya supaya omsetnya bertambah. Kemudian juga kita lihat brandingnya seperti apa. Brandingnya ini jangan sampai, kita tahu lah, kita semua orang visual, kita suka lihat kalau produk bagus tapi packagingnya nggak menarik juga orang juga belum tentu mau beli gitu ya, belum tentu nafsu mau beli gitu ya. Nah tadi udah berapa tuh? Udah 7 ya. Jadi apa tadi? Bisnis strategi, people, operasional, finansial, marketing, sales, branding. Yang terakhir adalah apa ya? Yang terakhir ya,
saya jadi lupa. Finansial udah ya tadi ya. Apa ya kok saya jadi lupa. Branding, sales, marketing, kemudian bisnis strategi, operasional, apa lagi ya? Hah? Yang ke-8 nanti kalau mereka bergabung ke Wahyu Ventures saja Pak. Nggak usah dijawab biar mereka nggak Oh ya, ada panik. 8 yang kita sangat prihatin gitu ya. Jadi istilahnya ketika 8 ini berjalan dengan baik, Bapak Ibu fundamentalnya kita rasa udah kita kasih lihat nih, oh ternyata masalahnya ada di sini, oh ternyata masalahnya di sana. Nah, dari sana nanti kita bisa kasih solusi-solusi gitu ya. Coba Pak Peter. Cukup. Kalau penasaran nanti ya, kalau Pak Peter langsung ya di situ ya, bergabung sama Wahyu Ventures. Oke, Bapak yang ada di sini, tolong mikrofon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Phil Desman dengan brand bernama GC Pizza. Kita produksi pizza dan pasta frozen asli Malang. Pertanyaan saya simpel aja, apa aja persyaratan yang harus kita siapkan untuk mendapatkan pendanaan? Ya kemungkinan biasanya kan tadi yang setelah dibicarakan tadi bahwa harus ada laporan keuangan, sedangkan UMKM tahu sendiri laporan keuangannya carut-marut ya. Dan kemudian kalau misalkan dapat pendanaan dari luar negeri, apakah itu harus ada laporan keuangan independen? Ya, itu pertanyaannya. Nah, sedikit saya jelaskan tentang GC Pizza. Kami dari tahun 2013 dari usaha perumahan. Kami lahir dari berkah pandemi. Ya, pizza frozen adalah lahir dari pandemi. Ya, sewaktu outlet kita tutup akhirnya kita bagaimana tidak mengurangi pegawai, akhirnya kita mencoba membuat pizza frozen dan pasta frozen, di mana kita jual di daerah Malang dulu, lalu rumah frozen. Nah kemudian kebetulan kita melek dengan digital marketing. Jadi pada saat produk kita diterima di pasar, maka kita mencoba ekspansi ke luar Jawa Timur. Maka kita menggunakan ads, ya, ads.id. Di situ nanti Bapak register, masukin data, dan salah satunya adalah memasukkan pitch deck di situ. Pitch deck ini lebih ke profil bisnisnya Bapak, traction bisnisnya seperti apa, problem yang Bapak mau selesaikan seperti apa, kemudian challenges atau bentuk investasi yang diinginkan seperti apa, itu tolong dimuat di situ. Ada panduannya juga di website itu, tinggal di-download, dicek, oh kira-kira seperti ini. Terus itu di-upload di situ. Nah, kami akan melakukan kurasi setelah tanggal 31 Mei. Kami akan lakukan proses filtering, kemudian kita akan lakukan proses kurasi, dan ketika Bapak terpilih di 50, Bapak akan pergi ke Bali dan bertemu dengan berbagai macam investor. Salah satunya Bu Samantha itu juga. Jadi belum tentu Bapak sama Bu Samantha, bisa saja dengan ibu-ibu atau bapak-bapak investor yang lain yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhannya Bapak. Karena tipikal investor atau akses pendanaan yang lain itu macam-macam Pak, gitu. Appetite-nya, seleranya, terms-nya itu beda-beda semua. Jadi saat ini saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti seperti apa. Tapi yang jelas pasti dilihat laporan keuangan itu harus ada. Jadi kalau Bapak sekarang masih merasa dalam tanda kutip carut marut, dirapikan Pak. Laporan, setidaknya laporan tahun 2023, laba rugi dan neraca terlebih dahulu. Sesimpel 2 laporan itu saja Pak. Kemudian masih ada waktu kurang lebih dari sekarang sampai tanggal 31 Mei, segera aja diproses. Kemudian tadi dari 8 itu yang terakhir memang tidak saya sebut, itu ternyata memang paling kecil porsinya, yaitu produk. Kenapa paling kecil? Rata-rata yang setelah kita kurasi itu produknya memang udah oke. Ada salah satu portfolio kita produknya udah oke banget. Jadi ketika kita review bisnis check up, biasanya itu produk memang paling sedikit yang kita kotak-atik. Palingan hanya mereka kita lihatin bahwa banyak dari mereka nggak punya resep
banyak dari mereka yang nggak punya SOP, sehingga apa, bisnisnya sangat tergantung sama yang punya gitu. Jadi kalau misalnya amit-amit kalau yang bisnisnya tidak beroperasi lagi gitu ya, yang ngerti, kemudian restorannya atau bisnisnya itu udah hilang gitu ya. Jadi makanya itu yang sangat kita lihatin juga dari bisnisnya kan. Makanya kenapa dari sisi produk tadi menyambung yang soal pendanaan, Pak, poin saya adalah apa yang membuat produk kalian berbeda juga ya, apa yang membuat produk kalian ini unik ya, produknya ya itu yang kalian punya gitu ya, yang datangnya dari founders itu sendiri. Mungkin itu aja karena waktu. Untuk awal saya mau menyapa yang bertemu kedua kalinya dengan Coach Peter. Kebetulan saya salah satu alumni dari Juragan Zaman Now Season 3 Coach. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak acara ini. Saya Budi Susilo pamit dari acara ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Belinda. Oke, kita berikan tepuk tangan.